Arsenal kalah 2-0 di tangan West Ham di Emirates Stadium. Ini kekalahan yang sangat pahit sekali. Karena sebelumnya mereka baru seri 1-1 di Anfield loh. Lagi bagus-bagusnya sekarang menunjukkan ketidakkonsistenannya di partai kandang melawan West Ham. Bisa 2-0. Nanti gue bakal ceritain lagi kenapa ini adalah performa yang sangat menyesakkan di hati. Jadi sebelum pertandingan ini ada narasi. Ada dua pemain yang bermain menghadapi tim lamanya. Yang paling terkenal ceritanya itu adalah Declan Rice yang kembali lagi bertemu dengan West Ham setelah kepergiannya dengan harga 100 juta di bursa transfer musim ini. Dan ceritanya itu semuanya fokusnya di Declan Rice saja. Tapi ada satu pemain lagi yang terbang di bawah radar, yaitu Konstantinos Mavropanos, ex pemain Arsenal juga, yang dulu diboyong oleh Unai Emery saat itu, atau masih zamannya Arsene Wenger begitu. Gue masih kurang jelas saat itu. Tapi dia pernah bermain untuk Unai Emery dan sekarang main yang buat West Ham dan akhirnya bisa mencetak 1 gol kunci untuk West Ham. Jadi yang mengambil sinar lampunya ini bukan Declan Rice, malah Dinos Mavropanos. Malah ceritanya itu Declan Rice bermain cukup buruk di pertandingan kali ini. Cukup buruknya itu untuk standarnya Rice ya. Dia beberapa kali kehilangan bola, umpannya kurang matang, dan dia juga yang menyebabkan penalti buat West Ham di menit-menit terakhir. Dia kehilangan kontrol bola dan akhirnya mencoba untuk mengoreksi kesalahannya. Akhirnya tergesa-gesa menekel Emerson. Untungnya buat Rice, David Raya bisa melakukan penyelamatan dari titik putih. Dan sebaliknya Konstantinos Mavropanos, dia memberikan sundulan yang mantap sekali dari tendangan sudutnya James Ward-Prowse. Sangat akurat dari Ward-Prowse dan dia bisa sundul masuk langsung ke gawangnya David Raya. Sebelumnya kalau ngomongin, ceritain sedikit tentang Mavropanos ya, gue lihat potensi yang besar ketika dia bermain buat siapa tuh? Unai Emery. Badannya bagus, maksudnya bukan badan bagus, badannya besar, dan dia juga memiliki kecepatan tinggi gitu. Kalau gue lihat dari fisik dia bisa main di Liga Inggris begitu. Potensinya gue lihat hampir mirip dengan potensi Saliba di 2 tahun terakhir ini. Itulah seberapa besarnya gue menilai si Mavropanos. Tapi sayangnya ceritanya nggak sebagus Saliba. Saliba sukses di Arsenal, tapi Mavropanos harus rela menurunkan derajatnya pergi ke West Ham. Dan dari pertandingan sendiri pun, kalau gue lihat ya, ini pertandingan yang bertepuk sebelah tangan. Karena Arsenal menguasai pertandingan. Dan yang mengherankan lagi, tapi Arsenal bisa kalah 2-0 dari West Ham. Menguasai dominasi pertandingan tapi tetap kalah. Masalahnya di mana? Nanti gue bakal bahas lagi. Tapi ceritanya West Ham itu trio di depan ya, sangat bagus buat melakukan counter. Karena Arsenal yang terus memblokir jalan keluarnya West Ham ya, mengepung kotak penaltinya West Ham, sama seperti yang dilakukan mereka melawan Brighton. Mereka itu butuh pemain-pemain yang bisa membebaskan dirinya dari tekanan tinggi seperti ini. Dan untungnya trio di depannya, Bowen, Kudus, Paqueta memiliki teknik yang bagus untuk setidaknya mempertahankan bola. Paqueta teknik berhasilnya luar biasa sekali. Susah buat mencolong bola dari dirinya. Bowen memiliki dribble yang bagus di depan dan kecepatannya juga bagus. Kudus ini pemain yang luar biasa banget sih. Dia bisa dribble, cepet, dan yang gak kalah pentingnya dia kuat. Keseimbangannya itu susah banget buat dorong dia dari bola. Luar biasa sekali Kudus ini. Jadi ketika bola ini ya dilambungkan karena West Ham itu lagi mau keluar dari kepungannya Arsenal, mereka tuh punya trio di depan ini untuk mempertahankan bola. Dan ini merepotkan Arsenal beberapa kali.
Dan di gol pertamanya, Paqueta juga sempat mengelabui Ben White di sayap kanannya Arsenal. Dan dia mengelabui, melakukan dribble-dribblenya, dan akhirnya bisa kasih bola ke Emerson. Dan akhirnya berujung menjadi golnya Soucek. Dan ada sebuah kontroversi nih, sebelum golnya itu, Bowen kelihatannya sudah hampir keluar nih dari garis di satu sudut, tapi di sudut lainnya juga dia kelihatannya masih di atas garis. Ya, keputusannya VAR kita terima-terima aja, karena kenyataannya mereka harus mengikuti keputusan di atas lapangan kalau nggak ada bukti konklusif yang menyatakan sebaliknya dari kamera. Begitu. Jadi VAR nggak bisa meyakinkan diri apakah itu sebetulnya sudah keluar, dan akhirnya ya harus mau nggak mau menerima keputusan yang sudah diberikan wasit di atas lapangan. Dan gue nggak mau ngomongin terlalu banyak soal VAR, soalnya membosankan sekali, udah terlalu banyak ceritanya tentang VAR, kita pasrahin aja. Dan sebetulnya yang lebih menyesalkan buat Arsenal ini udah 2 kali ya. Arsenal tuh dapat isu apakah bola udah keluar atau enggak. Sebelumnya di Newcastle, sekarang lawan West Ham, dan dua-duanya itu menimpa Arsenal. Jadi dominasi Arsenal ini sebetulnya bagus banget. Dari statistik ya, gue baca ini. Dari XG-nya, Arsenal itu 2,7, West Ham 1,4. Penguasaan bola 73% buat Arsenal, 27% West Ham. Dan sentuhan di kotak penalti lawan, Arsenal ada 71, West Ham cuma 13. Bayangin aja sih. Dan buat tembakan, Arsenal 30, West Ham cuma 5. Jadi nggak usah ngomong banyak, statistik udah menyatakan Arsenal menguasai pertandingan. Tapi tetap kalah 2-0. Siapa yang bisa disalahkan? Kita harus kasih satu kambing hitam, ya kan? Kalau gue bilang satu kambing hitamnya dengan penguasaan bola seperti ini, kita harus mengambing hitamkan sekali lagi Gabriel Jesus yang mendapatkan 2 peluang emas dari sundulannya, dan gagal dia konversi menjadi gol. Jadi sekali lagi ya, Gabriel Jesus itu pemain yang sangat bagus, dia bisa memberikan link up dengan pemain-pemain lainnya, tapi sayangnya dia agak sedikit mandul dari di depan gawang. Nggak cuma di zaman Arsenal, tapi dari zaman Manchester City itu udah banyak banget kritikan ya yang diarahkan ke Gabriel Jesus ini. Kalau gue bilang ini bisa memberikan pertanyaan ke Arteta, apakah mereka harus mencari striker baru, karena Arteta yang lumayan kejam dan dingin mencari 2 pemain di setiap posisinya, harusnya mempertanyakan apakah Gabriel Jesus ini membutuhkan satu dorongan lagi. Mungkin Ivan Toney dibeli di bursa bulan Januari, mungkin bisa juga, karena Toney menurut gue adalah upgrade ya buat Gabriel Jesus. Dia juga bisa berkombinasi, memiliki teknik yang bagus seperti Gapsus, tapi di depan gawang dia nggak pernah mandul. Jadi itu aja sih yang lumayan memprihatinkan buat Arsenal, karena Arsenal kalau dia itu mau menjuarai liga, mereka butuh striker yang sangat tajam sekali. Setiap Champions Liga Inggris itu selalu ada striker yang tajam. City ada Aguero, United dulu ada Robin van Persie, ya kan? Liverpool ada Sadio Mane dan Salah. Nggak ada yang mandul gitu. Dan kenyataannya di 5 besar di liga musim ini, Arsenal itu mencetak gol paling sedikit dengan angka 36, bahkan lebih sedikit daripada Tottenham Hotspur dan Aston Villa. Jadi ini suatu hal yang memprihatinkan, yang harusnya memberikan pertanyaan buat Arteta, apakah mereka harus lebih dingin lagi dan membeli satu striker lagi. Dan ini dinginnya karena Arteta pernah sedikit menjanjikan ke Jesus kalau dia akan menjadi pemain kuncinya supaya dia keluar dari Manchester City. Tapi kalau dia beli Toney, ini rasanya seperti masalahnya Raya dengan Ramsdale.